Selamat datang kembali di channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian ke-18 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go. Hari ini kita akan bersama-sama memasuki tahapan yang lebih dalam perjalanan kita. Kita belajar melepaskan, membuka pikiran dan hati, menuju pada kesadaran sejati. Karena hanya dengan letting go, kita bisa melepaskan semua kebencian, semua hambatan, dan semua hal yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Part 1. Manusia adalah energi dan kekuatan ingatan. Kita mulai dengan fondasi yang paling mendasar. Kita adalah energi. Energi memiliki vibrasi, dan vibrasi ini selalu memancarkan sebuah frekuensi. Menurut David R. Hawkins, vibrasi ini dibagi menjadi dua polaritas besar. Yang positif disebut power, dan yang negatif disebut force. Semakin kita peka terhadap vibrasi ini, semakin kita mengenal diri. Sering kita dengar pepatah, kenalilah dirimu. Tapi, apa sebenarnya yang harus kita kenali? Salah satunya adalah manas, yaitu kumpulan dari pikiran, perasaan, dan emosi kita. Pikiran, perasaan, dan emosi ini pada akhirnya akan menciptakan sesuatu yang kita sebut sebagai memori. Kita ini adalah kumpulan memori. Jika ada yang mengatakan hidupnya menyedihkan, sejatinya, bukan hidupnya yang menyedihkan, tetapi memorinya yang menyedihkan. Ingat, 1 detik yang lalu sudah menjadi bagian dari memori, dan ketika kita terus kembali ke memori, kita kembali ke masa lalu. Padahal, life is all about eternal now. Hidup ini hanya ada di sini, saat ini. Penderitaan kita hanya bersumber dari dua hal, imajinasi masa depan atau memori masa lalu. Berapa lama kita benar-benar hadir seutuhnya di sini dan saat ini? Jangan-jangan kita terlalu sering stres tentang hal yang belum terjadi, atau tenggelam dalam penyesalan masa lalu. Ini semua adalah latihan yang harus diasah. Part 2. Hukum paradoks dan konsekuensi melepaskan. Konsekuensi tertinggi dari melepaskan perasaan negatif adalah berhenti melawan perasaan-perasaan positif. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki kebalikannya. Inilah yang kita sebut paradoks, hukum yin dan yang. Kita tidak bisa hanya ingin menerima yang baiknya saja, namun menolak yang buruk. Kita tidak bisa hanya ingin mendapatkan pasangan yang menyenangkan, tetapi menolak sisi-sisi menyebalkannya. Sehat dan sakit adalah satu paket, mendapatkan dan melepaskan adalah satu paket. Ingatlah hukum perputaran resiprokal. Mengapa orang cenderung terus menderita? Karena mereka lupa untuk memberi setelah mereka menerima. Ketika mental kita miskin, kita selalu berpikir, aku harus ditolong. Saat itu, kita lupa untuk memberi. Padahal dengan memberi, itu akan kembali untuk menolong diri kita sendiri. Kekayaan dan kemiskinan itu urusannya bukan hanya di dompet, tapi ada di dalam batin kita. Latihan sederhana melepaskan. Cara terbaik untuk berlatih melepaskan adalah dengan duduk, diam, dan mengamati perasaan yang secara langsung berlawanan dengan perasaan negatif kita. Lalu, mulai lepaskan perlawanan terhadapnya. Contoh, ketika kita menyimpan dendam pada seseorang sehingga menjadi pelit, cek perasaan sebaliknya, memaafkan dan pemurahan hati. Kita seringkali menolak untuk memaafkan. Kita merasa, saya sedang menghukum dia dengan kemarahan ini. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kita lagi menekan yang namanya cinta di dalam diri. Siapa yang paling dirugikan oleh dendam, iri, dan benci? Tentu saja diri kita sendiri. Orang yang dendam adalah orang paling bodoh, karena dia setiap hari makan racun, tapi berharap yang mati orang lain. Setiap reaksi emosi negatif, seperti marah, akan selalu merugikan diri kita sendiri terlebih dahulu. Imun tubuh kita turun, kita menjadi psikosomatis, hanya karena kita memberi makan pada gengsi dan kebencian yang ada. Part 3. Menemukan keagungan dalam aku satu. Tujuan tertinggi dari latihan ini adalah menemukan keagungan di dalam diri kita. Untuk memahaminya, mari kita bedakan 3 konsep diri aku. Aku 3 tubuh fisik sifatnya sementara. Aku 2 manas ego identitas sifatnya berubah-ubah seiring waktu pikiran, emosi, gelar. Aku 1 diri sejati higher self ini adalah sang penyaksi yang abadi, sumber cinta kasih dan keagungan. Aku 1 kita semua sama, yang membedakan hanyalah aku 2 identitas.
Begitu kita melihat siapapun di luar diri kita dengan kesadaran aku satu, kita akan menyadari, kamu adalah aku yang lain. Menyentuhnya berarti menyentuh diri kita, menyakitinya berarti menyakiti diri kita. Maka, keagungan sejati adalah keberanian, penerimaan pada kemanusiaan orang lain, dan memiliki welas asih terhadap penderitaan mereka. Ketika kita memaafkan orang lain, saat itu pula kita memaafkan diri sendiri dan terbebas dari rasa bersalah. Ganjaran nyata dari melepaskan kenegatifan dan memilih menjadi pribadi yang penuh kasih, adalah kita sendiri yang mendapatkan keuntungannya. Kita adalah keabadian yang terpenjara. Seiring meningkatnya kesadaran tentang siapa diri kita yang sebenarnya, aku satu, kita akan menemukan bahwa kita adalah keabadian yang sedang terpenjara dalam kesementaraan. Sadarilah bahwa kematian hanyalah berhentinya fungsi tubuh fisik. Bagian diri kita yang abadi tidak pernah hilang. Kita tidak usah terlalu sibuk dengan yang sementara, yaitu gelar, status, dan harta, sampai melupakan yang abadi, yaitu diri sejati kita. Daripada sibuk menilai keluar, lebih baik kita menggali ke dalam. Di dalam diri kita, terdapat harta karun yang tak terbatas yang belum kita ketahui. Kita perlu bertanya, aku ini siapa sih? Kalau aku tanpa nama, tanpa status, tanpa gelar, aku itu yang mana? Part 4, Keparipurnaan Batin dan Transendensi Dunia. Begitu kita bersentuhan dengan diri batin, dengan keagungan dan keparipurnaan ini, kehampaan batin kita akan digantikan oleh cinta sejati dan penghargaan pada diri sendiri. Kita tidak lagi mencari semua itu di luar, karena sumber kebahagiaan berada di dalam diri. Kita sadar, dunia adalah tempat yang penuh kekacauan. Dari diri keluar namanya dunia, dari diri ke dalam namanya akhirat. Ketika kita fokus ke dalam, masalah di luar akan beres dengan sendirinya. Fokus kita harus ke dalam yes, keluar yes. Jangan keluar yes, ke dalam no, itu namanya kepalsuan, bukan self-love. Tidak ada kekayaan luar yang mampu mengkompensasikan rasa miskin di dalam hati kita. Kita tahu, banyak miliarder yang berusaha mengkompensasi kehampaan batinnya. Di puncak kekayaan, keinginan mereka hanya satu, aku ingin tidur nyenyak. Hidup adalah tarian. Ketika kita bersentuhan dengan keagungan batin ini, kita akan mentransendesikan dunia, melampauinya. Dunia sekarang adalah tempat yang indah untuk dinikmati, dan kita tidak lagi dikendalikan olehnya. Ingatlah kalimat ini, hidup ini adalah permainan, tapi tidak boleh dilakukan dengan main-main. Hidup harus dilakukan dengan mengalir. Seperti mendengarkan musik, kita menikmati nada demi nada, bukan menunggu lagu selesai baru dinikmati. Seperti menari, kita menikmati setiap gerakan, bukan buru-buru mencapai sudut ruangan. Seperti kata Eckhart Tolle, life is a dancer, and you are the dance. Part 5, 3 ciri tindakan sadar dan penutup. Ketika kita sudah menggunakan teknik pelepasan dan memasuki kesadaran yang komprehensif ini, kita akan mencapai kekuatan dan ketenangan jiwa. Batin kita menjadi tahan terhadap godaan dari luar. Bagaimana kita tahu tindakan kita sudah berlandaskan kesadaran? Ada 3 ciri utama. 1. Keikhlasan. Kita menjalani tindakan itu dengan ikhlas, meskipun kita tidak menyukai apa yang harus kita lakukan. 2. Kenikmatan. Kita menikmati momen demi momen dari setiap aktivitas. Jika kita merasa terbebani dan stres, itu tanda kendali ego, bukan kesadaran. 3. Antusias. Kita melakukan aktivitas dengan antusiasme yang tinggi. Antusias adalah power untuk memulai hari dan merupakan sumber kreativitas. Ingat, kita semua berjalan menuju tujuan yang sama, yaitu kesadaran, entah itu melalui penderitaan atau kebahagiaan. Mari kita pastikan, apapun yang kita terima hari ini, jangan sampai hanya stay dalam pengetahuan, tapi mulai dikunyah untuk kita jadikan sebagai pengalaman. Dan yang paling terpenting, biarlah ini merubah laku kita dalam keseharian. Terima kasih telah hadir menemani perjalanan pembelajaran ini. Sampai ketemu di video bagian 19 playlist seni melepaskan beban batin. Letting go.